Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu sehat semuanya? Bahagia? Siapa yang hatinya sedang mengalami penderitaan? Tidak ada. Siapa yang hatinya mengalami kekecewaan? Tidak ada. Siapa yang lagi rudet sama suami? Tidak ada. Ya. Hari ini kita membahas tema yang sangat besar ya. Bagaimana kita menjadi muslim yang hebat. Bu dokter di Indonesia kannya gitu ya. Bagaimana menjadi muslim yang hebat. Ya. Hari ibu merasa jadi muslimah hebat enggak? Jawab atuh nih. Maksudnya insya Allah teh apa? Jadi ada jawaban yang ambigu. Ibu bahagia insya Allah. Ya. Ibu hebat insya Allah. Itu namanya ambigu, nggak jelas. Ya. Oke, ibu hebat itu kan macam-macam. Ya, hebat itu tergantung apa yang jadi ukurannya. Saya pikir ibu-ibu di sini nggak ada yang hebat. Kalau ukurannya suruh lari, tinggal lebruk 200 meter ge. Jadi hebat itu ada takaran, ada ukuran gitu. Anak ibu hebat bahasanya, tapi belum tentu matematikanya hebat. Ya enggak? Matematikanya teh juga indungnya 4, 3, 2, genep, paling gede 7 ya. Juga ibu nawe matematika. Kan kalau udah bahasa Inggris, wah, juga emangna. Wah, bahasa Inggrisnya teh pintar. Jadi dia hebat dalam bahasa yang suka disebut dengan kecerdasan linguistik. Ya. Jadi hebat itu perlu ada takarannya, ukurannya gitu. Nah, karena tema kita itu menjadi muslim yang hebat, berarti bagaimana keberagamaan kita yang hebat. Walaupun fisik nama lemah. Taraweh rada panjang, kekeliungan. Ki atuh keur salat teh. Karena imamna maca amma yatasaalun. Kekeliungan. Apakah Anda hebat seperti itu? Fisiknya lemah, tapi ibu hebat. Dari segi apa? Berjuang untuk sholat bersama imam, sekalipun imamnya bacaannya panjang, ibu hebat karena ibu sudah berjuang. Tapi secara fisik, emang ibu kekeliangan. Akhirnya gusur kursi, gek kue duduk. Boleh taraweh gitu? Boleh bu, lengkiu, tarik kursi, calik kue. Boleh. Ya. Jadi artinya, muslimah yang hebat itu berarti kita bicara tentang hebat yang berkaitan dengan keberagamaan. Keberagamaan kita harus hebat. Nah, saya ingin menyebutkan ciri-ciri muslim yang hebat. 1. Coba ibu cek ya, ayah teh ciri-cirinya. 1. Cerdas. Nah, muslim yang hebat nah 1 cerdas. Nah, nanti saya tes kecerdasannya. Cerdas, Bu. Nah, cerdas di situ cerdas apa? Bukan cerdas intelektual.
tetapi cerdas spiritual. Jadi yang pertama, muslim yang hebat itu cerdas spiritual. Ya. Jadi ibu-ibu yang lemah hafalan nggak usah sedih. Kan aya nu hafalan teh ngapalkeun waduha udah 3 minggu selalu mentok di idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Idza saja. Idza saja. 3 minggu. Maaf Bu, etete teu cerdas teteh. Sorry ya. Alias bodoh teteh. Teu cerdas. Nah, makanya yang dimaksud cerdas di sini bukan intelektual. Muslim yang hebat itu cerdas spiritual. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah bersabda, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol. Ya Rasulullah, mukmin yang hebat itu seperti apa? Mukmin yang hebat. Kata Nabi, 1, ya. Ahsanuhum khuluqan. Berakhlak mulia. 2, aktsaruhum lil mauti dzikra, sering ingat mati, wasti'da dan 5 ba'dal maut, dan berbekal amal untuk mati. Nah itu cerdas spiritual. Cerdas spiritual itu akhlak mulia, terus sering mengingat dan berbekal untuk mati. Nah, ini cerdas spiritual. Saya lagi cerita tentang mukmin yang hebat. Kata Nabi, mukmin yang hebat itu 1, dia punya cerdas spiritual. Bagaimana orang yang cerdas spiritual? Ahsanuhum khuluqan, berakhlak mulia. Ya. Wa aktsaruhum dzikrol lil maut, dan ingat mati, wasti'da dan 5 ba'dal maut. Dan selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nah, jigana ibu-ibu di sini poin pertama udah masuk nih. Muslimah yang hebat. Ya, ya nggak sih? Biarin hafalan Qur'annya lemah juga. Tamat cerdas intelektual kalau hafalan mah. Ya Allah, saya mahnya jigana bukan muslim yang hebat. Kenapa? Saya mah wal asri teh sok asup ke watini. Kan ayat gitu ya Bu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibu. Pas dia teh gini, nah hanya wal asri teh panjang. Ta etama kaitannya dengan cerdas intelektual. Alhamdulillah, mukmin yang hebat itu dimulai dari cerdas spiritual. Orang yang cerdas spiritual itu dia berakhlak mulia dan sering mengingat mati serta berbekal untuk mati. Ya. Ibu, saya ingin tanya. Kalau ibu tahajud, nikmatnya tahajud dirasakan oleh suami ibu enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Ibu mah jawabnya teh lama teh kina. Ibu tahajud. Gitu. Ibu tahajud. Ibu ketika tahajud itu kan nikmat tuh. Ibu sering tahajud kan nikmat kali ya. Pertanyaannya, ibu tahajud terus ibu menikmati, suami ibu merasakan nikmatnya enggak? Enggak. Enggak, wong suami Anda tidur atau kumaha? Ngorok. Ibu mah lagi sholat ya bisa menitikkan air mata. Jadi ketika ibu tahajud, suami ibu tidak merasakan nikmatnya tahajud. Nah itu namanya
Itu namanya ibadah vertikal. Jadi ibadah vertikal mah dirasakan oleh sendiri, tidak dirasakan oleh orang lain, ya. Nah, ibu saum Senin Kemis, nikmatnya saum dirasakan oleh orang lain. Nah, itu namanya ibadah vertikal. Tapi kalau ibu ramah, ibu jujur, ibu pemaaf, ya, ibu sering mengapresiasi orang lain, dirasakan oleh orang lain. Itulah akhlak mulia. Jelas ya? Jadi kalau akhlak mulia itu kesolehan yang terasa oleh orang lain. Kalau kesalehan vertikal ke Allah gitu, itu hanya oleh diri sendiri, oleh yang bersama. Jelas? Mukmin yang hebat itu yang punya kecerdasan, spiritual. Orang yang punya kecerdasan spiritual itu punya akhlak mulia. Akhlak mulia itu suatu kesolehan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ibu mun aya rezeki berbagi, ya kan gitu. Ibu teh. Kalau ada yang sakit, nengok. Kalau teman kena musibah, didoakeun ku ibu. Teteh sing kiat, sama saya didoakan. Teteh teh lagi disayangi Allah. Jadi orang teh tenang gitu tuh. Ku omongan kita, ku perilaku kita, ku kelakuan kita. Berarti kita punya apa? Nah, akhlak mulia. Dan itulah kecerdasan spiritual. Ya. Tanya suami ibu, ayah kalau dekat mamah tenang apa gelisah? Enggak tong dijawab ku ibu, tanya engke tos pengajian. Ya ayah, kalau ayah dekat mamah tenang apa gelisah? Kalau cek suami ibu teh, ayah mah kalau dekat mamah teh tenang, da mamah mah teh cerewet. Mamah masuk menghargai, mamah mah tak berarti ibu teh istri yang top, punya kecerdasan sosial karena Anda punya akhlak mulia. Suami Anda merasa nyaman. Mun kebalikannya, tapi kan tanya dulu suaminya. Ya. Jadi ternyata Bu, akhlak mulia mah hese susah. Matak ada orang yang vertikalnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Aya ucing tajong. Sampai ucingnya mundur atuh. Mun aya ibu teh mundur deh teh. Da apal ibu mah kalau ucing ditendang. Ibu, saya lagi cerita apa, Bu? Akhlak mulia mah dirasakan oleh orang lain. Itu makanya itu mukmin yang hebat. Jadi Anda jangan mengatakan mukmin yang hebat tuh rajin tahajud, saum Senin Kemis, tapi akhlak buruk. Itu bukan mukmin yang bagus. Karena mukmin itu, muslim yang hebat tuh kesolehannya tuh dirasakan oleh lingkungannya. Gitu. Makanya ada ahli ibadah yang asup neraka kan? Ibu baca dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, ada seorang yang yaqumu bin nahar, yasumu bin nahar, yaqumu bil lail. Ya Rasulullah, ada orang yang malamnya dia selalu tahajud, siangnya selalu dia saum Senin Kemis, tapi orang itu syatama hadza dzalama hadza. Lisannya itu beracun ya Rasulullah. Kalau ketemu orang ngomongkeun batur, ngadu domba, dengki, apa kata Nabi? Min ahli nar, neraka itu mah. Nabi sepertinya tidak melihat kalimat sebelumnya. Ya Rasulullah, ada orang yang rajin puasa Senin, Kamis, rajin tahajud. Sholat wajib mah nggak usah diomongin lagi. Tapi dolama hadza, orang nate dolim, syatama hadza, suka mengadu domba.
suka gosip, suka menebar fitnah. Nabi itu seperti tidak mendengar cerita bahwa dia ahli ibadah. Langsung, min ahli nar, penghuni neraka itu. Tabu. Jadi jangan dianggap sepele itu akhlak mulia itu. Ahli ibadah juga bisa masuk neraka ari gawe ngagosip ya. Masa aya nu ceramah si ustadna teh digosipkeun tah ku si ini aya nu ceramah ya. Dah sebenarnya makan itu imannya mana itu apa di dia mah ayat. Kan saya lagi cerita itu jamaah di Afrika. Jadi artinya mukmin itu akhlak mulia gitu. Bukan hanya berakhlak kecerdasan spiritual itu berakhlak mulia. Terus dalam hadis itu dikatakan aktsaruhum dzikron lil maut, sering mengingat mati, ya, sadar bahwa dirinya bakal mati, wasti'dadan lima ba'dal maut, dan selalu bersiap-siap, berbekal menghadapi mati. Gitu. Ya. Nih, andaikan karpet ini bisa bicara, lantai ini bisa bicara. Nih, meja, kursi ini bisa bicara. Boleh jadi ada yang pernah duduk di situ sekarang sudah almarhum. Boleh jadi. Ya. Artinya apa? Kita ini hanya menunggu antrian saja. Bisa bapak ibu, bisa ibu-ibu duluan. Saya belakangan. Atau boleh jadi malah saya duluan menyolatkan ibu bapak. Jadi orang yang punya kecerdasan spiritual itu sadar satu saat aku akan pulang. Makanya aku berbekal. Gitu. Nih Ramadan ini kudu sungguh-sungguh. Sebab ada beberapa teman sahabat kita yang mau Ramadan sehari sebelum tuh dipanggil oleh Allah. Ibu, selama bumi dan langit ini berdiri, Ramadan akan selalu hadir. Tapi kita belum tentu hadir di situ. Jadi Ramadan hadir nggak? Pasti hadir. Selama bumi dan langit ini berdiri, Ramadan itu pasti hadir. Tapi belum tentu kita hadir di situ. Alhamdulillah, sekarang oleh Allah masih diberi kesempatan kita hadir di Ramadan ini. Berjuanglah ini menjadi Ramadan terbaik. Khawatir Ramadan depan kita tidak ada di situ. Itu yang disebut isti'dadan lima ba'dal maut. Selalu bersiap-siap membawa bekal untuk mati. Jadi ibu-ibu sekarang kesini ngapain? Berbekal untuk mati. Iya kan? Saya kesini niatnya saya berbekal. Ya. Berbekal untuk mati. Ibu belajar di sini berbekal untuk mati. Ibu berbuat baik kepada siapapun, berbekal. Makanya orang yang berbekal untuk mati mah sudah tidak butuh terima kasih dari orang. Jadi kalau ibu di rumah tangga ngerjain itu, ngerjain ini, nggak ada istilah lalaki manya mun urang masak nanti sugan bilang makasih mah tara. Ari suami kita, kamu gitu henteu kabeh lalaki sadunia jigana gitu. Berarti ibu masih butuh apa? Terima kasih. Butuh apa namanya? Apresiasi. Bu, bukan sesuatu tapi masih butuh apresiasi itu penghargaan. Berarti kan belum titik bahwa ini mah bakal mati gitu. Ibu puntennya, ini ibu yang muda-muda kan, ibu yang senior malah insya Allah sudah mapan ya gitu. Masa mana mungkin ngepel nyesehnya kan gitu kan. Tapi mah adik-adik saya yang masih muda-muda mungkin capek gitu ngurus anak, terus ngurus itu ini kan capek sebenarnya. Nah suami Anda teh satu patah kata pun belum pernah ngasih apresiasi. Belum pernah misalnya, mah
capek ya, makasih ya mah, atau masak teh enak mah, makasih ya. Nggak pernah. Anda mah nggak peduli. Nah itu berarti di titik itu bakal mati. Tapi kalau gini, ngomong atau date mayar ngomong mah atau minimal atau makasih mah dah naon sih susahna nih. Tabu ibu teh kalau masih butuh apresiasi dari orang berarti memang belum pada titik ini persiapan mati. Dah kalau udah persiapan mati mah orang nganuhunkeun alhamdulillah. Henteu ge enggak masalah, enggak apa-apa dah itu mah bekal mati. Gitu. Ibu berbuat ke si A, si B, si C, orang itu enggak bilang terima kasih, ya enggak masalah. Dah aku mah bukan dari dia ingin dapat imbalannya. Aku mah bakal maut ya mah. Udah gitu. Kudu sampai titik itu. Baru cerdas spiritual. Jadi orang yang cerdas spiritual mah dia sudah tidak butuh lagi apresiasi manusia. Kalau ada apresiasi itu penghargaan. Ada penghargaan dari orang. Ya ibu misalnya, ya suami ibu bilang makasih mah makanannya enak. Terus Anda seneng, boleh. Wajar manusiawi. Tapi ada saat suami tidak menghargai, ibu enggak uring-uringan, biasa gitu. Ibu mah sarolehnya, taranya amak-amakan gitunya. Tara, nah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, ini namanya orang yang mempersiapkan diri amalan untuk mati mah emang dia teh sudah tidak berharap apa-apa lagi kecuali saya ingin ini jadi amal soleh, dah ini teh bakal saya pulang. Udah selesai. Gitu. Emang kalau diomongin gini teh asa gampang ya, dilakukan teh hese. So, susah, ya kan? Gitu. Ada mertua datang, ya. Neng, iya kulkas menikara rosong. Ya. Bu, kalau ibu sebagai mantu nggak usah sakit hati. Oh iya mama, neng belum belanja, gitu. Ulah iya mah begitu pulang, mertua teh kakaratak ningali segala. Kakaratak, terus komen. Kan orang tiriwehnya ngurus budak. Komen gitu. Bu, berarti apa tuh kalau masih gitu berarti apa? Nah, belum cerdas secara spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual mah nggak gitu, ya. Nggak gitu. Ya udah, Neng, ya di kulkas meni kosong, iya mah nanti biasanya belanjanya Sabtu gitu. Mun belanja mamah nitipnya, mangga mamah bade nitip naon. Beas we 6 kilo, nog 1 kilo, hayam 2 kilo, ya kan gitu. Daging cincang 1 kilo. Nah, catat kayak mah, kok neng dicatat gitu. Mun anda rezeki sok beliin. Ulah ieu mah ngomong ke babatan rudetnya mun aya mertua teh. Tingali ieu daftarna tah menta ieu teh. Bu, berarti Anda teh belum cerdas secara spiritual. Ada orang yang sudah cerdas secara spiritual mah ada rezeki, mertua minta itu, ya mah wes dijajab ke ku neng, gitu selesai, gitu. Dan Anda tidak akan ngomel, kete Anda masuk kieu, memang tengok pas salaki pulang, ayah gentosan tah si mama, iya belanja ya 1.400.000 ya si mama, tadi kadio nitip ke aku, gentian Iya, bona ya bisa terpercaya. Mungkin enggak ibu melakukan itu? Mun melakukan itu berarti apa? Belum cerdas spiritualnya. Padahal mukmin yang the great mukmin itu, muslim itu adalah dia punya kecerdasan spiritual, dan Nabi memberikan sebuah deskripsi, gambaran cerdas spiritual itu ahsanuhum khuluqan, mereka berakhlak mulia, aktsaruhum dzikron lil maut, sering sadar bahwa dirinya akan mati, wasti'dadan lima ba'dal maut, selalu mempersiapkan diri, berbekal diri untuk mati. Nah, itu cerdas spiritual gitu. Nah, penting haruleng gitu, masih memikirkan eta balanjaan mertua. Ya.
Ya. Yang kedua. Yang kedua. Orang yang hebat itu selalu menjadi penebar kebaikan. Yang kedua. Yang pertama, cerdas spiritual. Yang kedua, menjadi penebar kebaikan. Nah ini. Orang hebat itu orang yang jadi penebar kebaikan. Dan pengunci keburukan. Ibu, ada yang punya WA group? Ibu mah WA group TK, SD, SMP, SMA, ya, Majelis Taklim, Nurul Falah, Majelis Taklim, Al Kausar, Majelis Taklim, grup na ya 18. Wah ngajajar gitu ya. Tah, hati-hati Bu. Kalau Ibu terima di WA group, ya, jangan sembarang membroadcast, men-share, baca. Bisi itu teh isi na fitnah, adu domba. Mun Ibu terima aya pangaosan, share ke keluarga. Ya, teman-teman, ayah, uwa, bibi, keponakan, aya pangaosan di Nurul Falah, share gitu. Jadi orang teh penebar kebaikan. Ya. Kalau di grup keluarga, di grup SMP, SMA, terserah dah ibu mah kan eta teh HP teh terang grup. Tapi kang ngaheng eta teh dah HP-na kan bututnya. Jadi ngaheng gitu. Mun aya bilang, cenah ieu mending ngaheng, berarti butut HP-na. Da saya mah asa tara ngaheng. Karena teh seueur grupna. Nah, Bu, jadilah penebar kebaikan, ya. Karena apa? Orang yang hebat mah dia nggak suka menebarkan keburukan. Makanya orang yang muslim yang hebat mah sudah dipastikan dia nggak suka gosip, ngobrol terus udah mulai ngomongin orang teh nggak nyaman gitu. Mun Anda masih nyaman, berarti Anda bukan mukmin yang hebat. Pas ketemu teh, kebetulan Ani Ica ya aya beritanya. Kan kieu. Kamu apa teh si Buratih? Tah, si Buratih teh dibahas. Ya. Bu, orang yang mukmin yang hebat mah enggak suka gitu ngebahas suatu yang masalah kehormatan orang, martabat orang, enggak mau. Ya. Hari kamu enggak tahu? Ica teh cerai. Oh gitu? Da urang ge geus nyangka. Tuh. Dibahas Ica yang bercerai. Bu, menurut Ibu suka ada nggak grup-grup kelompok-kelompok yang suka begitu? Ada, tapi di sini mah nggak ada. Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Saya mah lagi cerita pengajian di Afrika. Nah, pengajian di Afrika mah aya tuh. Ya. Jadi muntos bubaran teh, aya nu dibahas teh. Itu yang paling parah mah ngomongkeun ustadna. Eta nu parah mah. Ya. Kau dengerin ceramahna, tetapi gosipnya itu ternyata lebih dahsyat daripada ceramahnya. Ya. Ceramahna mah isina teh dibahas, gosipna. Ya. Hari tadi Ustadz Aam ngebahas naon, poho deui pokoknya iya aya kasus kieu nya. Kasusna nu dibahas teh. Ya enggak? Tah, kade kan judulnya juga menjadi muslim yang hebat. Kalau menjadi muslim yang hebat, nah jadilah penebar kebaikan dan menjadi pengunci keburukan. Coba lihat surat Fussilat ayat 33. Surat ke-41 ayat 33, ya. Yang bawa Quran boleh cek Qurannya, ya. Surat Fussilat ayat 33. Sudah ditemukan? Oh belum, sok atuh. Surat 41 ayat 33. Ada Bu? Nah, waman ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang paling baik perkataannya
adalah orang yang menyeru kepada Allah, kepada kebaikan, dan mengerjakan kebaikan, serta berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi orang yang perkataannya paling baik adalah yang menebar kebaikan. Bukan hanya menebar kebaikan, wa amila solihan, dan dia pun beramal soleh. Jadi mukmin yang hebat itu selalu jadi penebar kebaikan. Ya, kebaikan tuh apapun. Bu Rita tahu nggak? Itu Bu Sinta teh sakit. Ya, misal. Ya Mas Sinta Silawati, Ibu Sinta Susilawati, Ibu apa? Sinta apa? Berarti bukan ibu, ya. Nah, Sinta Susilawati orang Dayuh Kolot. Nah, ya. Oh gitu. Iya, Bu Sinta teh sakit, dirawat. Oh, nanti aku kasih tahu lah teman-teman yang lain biar didoakan, menebar kebaikan. Tah yang gitu, Bu. Gitu. Ya. Dimanapun kita berada itu jadi penebar kebaikan. Ada di grup sekolah misalnya ada teman yang sakit, ya. Dan kebetulan yang bersangkutan itu tidak mampu, ibu ajak ada rezeki enggak, yuk kita kumpulin, kita ringankan untuk beli obat. Nah itu ibu penebar kebaikan. Nah eta mukmin yang hebat mah itu. Dimanapun dia berada selalu menyejukkan. Ya. Bahkan diumpamakan dia itu seperti pohon yang rindang yang memberikan buah setiap saat. Ya. Yang selalu membuat orang lain itu nyaman, tenang. Karena dia menebar kebaikan sebenarnya. Di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 itu ada ilustrasi yang sangat bagus sekali. Alam taro kaifa doroballahu mathalan kalimatan toyibatan kasyajarotin toyibatin. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan keimanan yang kokoh, yang hebat, seperti pohon yang hebat, yang bagus. Pohon yang bagus itu bagaimana? Asluha tsabitun, akarnya menghunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama, daun dan rantingnya menjulang, rimbun. Tu'ti ukullaha kullahin, setiap saat memberikan buah. Bu, bayangkan, di halaman rumah ibu ada pohon rindang dan buahnya tidak mengenal musim. Terus saja memberikan buah. Nah, mukmin yang hebat itu selalu menebar kebaikan seperti itu. Ya, dimanapun berada, yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Gitu. Jadi mukmin yang hebat mah Bu, kan dia penebar kebaikan, jadi suka dirindukan gitu. Damun aya jalmi eta teh, kalau ada orang itu teh, rasanya kebaikan demi kebaikan gitu. Nah, jadi dirindukan, ya. Ibu yang hebat itu pasti dirindukan anaknya, pasti. Ayah yang hebat itu pasti dirindukan anaknya. Suami yang hebat itu pasti dirindukan istrinya, dan istri yang hebat itu pasti dirindukan suaminya. Kenapa? Karena jadi penebar kebaikan. Gitu loh Bu. Nah, tapi evaluasi apakah kita sudah dirindukan? Nah gitu, nggak usah dijawab di sini, engkewe direnungkan gitu. Nah, jadi mukmin muslim yang the great muslim itu dia cerdas spiritual. Yang kedua menjadi penebar kebaikan. Nah, yang ketiga ya tekun mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini orangnya tekun Bu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau tahajud tekun gitu. Tekun itu konsisten, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah. Ibu bapak, kan yang susah itu konsisten ya. Itu yang susah. Tahajud sesekali mah gampang. Komo tahajud sekali libur 3 minggu. Tahajud 2 kali libur sebulan. Itu mah gampang. Yang susah itu konsisten terus. Nah gitu. Ya. Makanya Nabi mengatakan, i'malu ala ma tutiqun. Lakukan ibadah semampu yang kamu bisa. Wa anna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah suka yang
istiqomah sekalipun sedikit. Ibu baca Quran ba'da sholat, ya, satu hari, bukan ba'da sholat, satu hari satu halaman itu jauh lebih bagus ketimbang satu hari satu juz. Kalau yang satu halaman itu rutin every day sampai ibu wafat. Daripada one day one juz, Ramadan ya bungkul. Pas di luar Ramadan teh, mama, nah hatar maca Quran. Udah Ramadan tamat sa Quran, mama. Peleng, udah gitu tilo Ramadan kemudian baru baca Quran lagi. Bagusan gini bu, satu halaman every day, every morning, terus sampai wafat. Kata Nabi, itu yang Allah suka. Bukan banyaknya, konsistennya. Gitu. Tapi ibu-ibu di dia mah udah mau one day one juz konsisten, dahsyat. Jarang atuh jamaah sesolehah ini, jarang. Nah kan jarang. Konsisten. Jadi yang paling susah itu memang konsisten, Bu. Apapun, sok Bu. Ibu olahraga nih, olahraganya bukan berarti ibu kudu datang ke sanggar senam ya gitu. Iya olahraga jalan kaki. Di komplek nih setengah jam tuh. Every morning tiap pagi ibu jalan setengah jam. Tanya ke bu dokter, ada pengaruhnya? Setelah sekian bulan, kakara jalan sekali, dok periksa aya pengaruh tuh, moal atau kan gitu. Ya. Saya punya dosen waktu kuliah di Unpad, umurnya 82. Prof itu masih sehat. Ngajar tuh masih semangat. Aam, pengen tahu rahasianya? Iya Prof. Saya itu dari mulai jadi asisten dosen baru lulus, saya jadi asisten sampai saya jadi guru besar sekarang ini. Saya kalau ngajar selalu dari rumah itu jalan kaki. Sekitar 3 kilo rumah saya dari sini. Ngaruh datos 40 tahun jalan kaki. Ibu kakara jalan kaki 2 hari guys, periksa ke dokter pengaruh ente nyamual. Bu, jadi beliau ini sehat. Kenapa? Saya itu katanya selalu jalan kaki, pergi jalan kaki, pulang jalan kaki. Gitu. Dari muda saya selalu jalan kaki. Gitu. Artinya apa? Segala sesuatu itu ada pengaruh kalau konsisten. Ya, gitu. Saya pernah ngobrol dengan Dr. Fatah almarhum rahimahullah, sudah wafat. Dr. Fatah tuh ahli kulit ya, spesialis kulit. Hajinya bareng sama saya. Cerita, Pak Am, ibu-ibu itu ya yang datang ke saya, wah ribuan Pak Am. Dikasih krim malam, dikasih nah udah macam-macam ini dulu cena, inget ya beliau tuh sabun muka cena. Udah sabun muka Pak Am itu teh ritualnya dikasih bukan serum, toner. Setelah toner itu Pak Am dia kasih serum. Udah serum itu cina dikasih moisturizer Pak. Udah moisturizer baru krim malam. Itu ibu-ibu selalu begitu. Bahkan katanya kalau mau ada acara minta ke saya suntik vitamin C. Ameh engke can disuntik Jumaah, Minggu berai caang. Kan vitamin C itu bikin wajah itu shine bright like a diamond kan. Karena disuntik Pak ku vitamin C, salah satu rep deh. Jadi Minggu berai, Salasa rep udah disuntik. Padahal Pak Am sok asal Pak Am rutin makan buah, sayur, konsisten Pak. Kulit Pak Am bagus, nggak usah dirawat-rawat. Sok percaya ke saya. Saya cobaan, nggak tahu kulit saya bagus apa enggak ya gitu. Ya. Cukup dicuci dengan air wudhu, udahlah kita mah. Tapi satu, itu kudu konsisten.
vitamin C kita kudu terpenuhi dengan bagus. Seratnya bagus, protein, jauhi itu yang namanya gorengan-gorengan. Jauhi udah. Terus jauhi yang namanya gula tuh racun, Pak. Kalau berlebihan tuh racun. Garam kurangi semua. Percaya ke saya. Kulit Pak Aam akan cerah. Tidak perlu pakai apa-apa. Tapi kudu konsisten. Enggak, saya lagi cerita. Dari beliau itu saya dapat ilmu. Memang makanan itu berpengaruh kalau udah konsisten. Dan itu bertahun. Butuh waktu. Hari ibu makan, ces, bray. Disuntik vitamin C teh kan? Di infus bahkan. Goledag infus. Ya. Mau apa? Besok undangan dok. Cina. Infus kita. Kan? Karena mau undangan kan? Nah, bener. Ka undangan teh kulitnya teh glowing, Bu. Pis. Senin redup salah saprok. Nah, itu teh di bidang kesehatan, di bidang keagamaan sama. Yang Allah suka mah yang konsisten. Baca Quran satu halaman. Dan yang namanya Ramadan teh bukan berarti kudu 30 juz. Ya kalau Anda sudah biasa oke. Tapi kan bagi yang belum biasa mah rutin kan. Nu penting mah rutinnya itu. Tarawih, Bu. Sebenarnya tarawih itu kalau Ramadan, di luar Ramadan ibu bisa teruskan dengan sholat malam. Bahkan bagi orang yang udah biasa bangun jam 3, Anda tidak tarawih. Jam 3 tarawih nah. Gitu. Ya kan? Bisa nggak apa-apa. Tapi cenah Pak Am kalau tarawih ente suka ada ceramahnya, ya nggak apa-apa dengerin ceramahnya, ya. Tapi nanti setelah selesai bulan Ramadan tidak tarawih, tapi sholat malam atau sholat tahajud terus sampai akhir hayat. Dan kata Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innaha da'bus sholihin. Biasakan kamu sholat malam karena itu kebiasaannya orang soleh. Kapan kita disebut orang soleh? Kalau sholat malam itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habit. Nah gitu. Jadi kita ini harus tekun mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tekun, konsisten. Ini dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35. Surat ketiga ayat 35. Oh, surat kelima ya, ngetes aja ya. Jadi apakah ibu memperhatikan atau tidak? Ya. Surat ketiga ma Ali Imran. Ini ma Al-Maidah ma surat kelima. Surat Al-Maidah ayat 35. Sudah ditemukan? Ya ayyuhalladzina amanu. Betul nggak? Awalnya begitu? Coba dicek. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jalannya apa? Yaitu jalan-jalan ibadah yang bisa kita lakukan. Karena begini Bu. Ibu tahu kan pintu surga teh banyak? Banyak kan? Kenapa coba? Kenapa pintu surga banyak? Kenapa ada royan misalnya? Itu bagi yang rajin puasa. Ada pintu sedekah, ada pintu ilmu, macam-macam Bu. Kenapa? Karena setiap orang punya kekuatan amal yang beda-beda. Ada orang tahajud tapi lemah di saum Senin Kemis. Ada. Kenapa lemah di saum Senin Kemis? Boro-boro saum Senin Kemis dia mah wajib saja hampir pingsan. Nah, boro-boro saum Senin Kemis, nah saum wajib wae ngagoledah gitu. Ngap juga lauk ek paeh gitu lap. Kenapa? Karena itu bangun tidur buras 2. Jam genap bacang. Jam 7 bubur. Jam 8 kupat tahu. Gitu. Jam 8 kupat tahu tapi petis. Jam 10 mie kocok geus buka.
Gitu. Jam 11, tiap jam teh makan. Jadi dia mah lemah perut. Diajak kompromi. Dia tidak pernah saum Senin Kemis. Ngan tahajudnya rajin. Kenapa? Dia mah kuat nahan tidur. Nah, jadi kuatnya di mana? Di tahajud. Saum Senin. Aya oge nu kuat di saum Senin Kemis, lemah di tahajud. Kebluknya nauzubillah. Alarm semua orang di rumah bangun, nu masangna eta teu bangun. Gitu. Berarti orang gitu mah kuatnya di saum Senin Kemis, tapi lemah di tahajud. Itu setiap jam. Aya nu kuatna dibaca Quran. Wah, tekun baca Quran. Ya. Tapi ada juga teman Anda yang lemah. Boro-boro pegang Quran, baru ta'awud saja sudah. Begitu maca Quran teh hurufnya juga pecah-pecah. Entah kemana. Berarti orang kayak gitu mah lemah di bacaan Quran. Cuma kalau bicara sedekah, wah dia mah ya diajak weh, teteh yuk sedekah Jumat, teteh lah 20 porsi kan. Ya. Teteh ini sok keku teteh disiap, mun ngajak sedekah ke dia, dia mah orangnya nggak pelit, apapun ngan entang we diajak tadarus, mun diajak tadarus teh kieu we ngaplek kieu tah. Ulah we si teteh eta mah diajak tadarus. Lemah nate gitu. Tapi mun diajak sedekah, resep dia mah. Bu, itulah manusia mah teh anu sampurna. Jadi gimana? Di sini dikatakan wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan yang bisa membuat kamu dekat dengan Allah. Apa jalannya? Cari amalan yang menurut kamu bisa lakukan gitu. Maka orang zaman Rasul itu masuk surga hanya karena rajin bebersih masjid, Bu. Jadi Nabi teh nanya, mana si fulan? Meninggal ya Rasul. Kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Kata Abu Hurairah, mungkin orang mikir, cuma tukang bebersih masjid mahnya dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi, mana kuburannya? Ibu tahu kan? Yang namanya Masjid Nabawi mah bersebelahan dengan kuburan Baqi. Nah, jadi Nabi mengatakan, mana kuburannya? Ini ya Rasul. Lalu Rasul sholat di atas kuburan. Jadi ini kuburan, jadi seperti menyolatkan mayit. Dan boleh itu. Nabi melakukan itu. Menunjukkan bahwa betapa Nabi memuliakan orang itu. Nabi sholat. Lalu kata Nabi, demi Allah, kuburan itu gelap. Dan orang ini mewakili orang-orang yang mencintai masjid. Mereka akan terang cahaya kuburnya karena doa saya. Bu, kan orang itu tepira rajin bebersih masjid. Tapi konsisten sepanjang hidupnya nepi ka maut. Itu namanya wabtagu ilaihil wasilah. Cari jalan yang membuat kamu dekat dengan Allah. Jalannya macam-macam. Ada yang senang ngurus anak yatim, ya gitu. Senang ngurus anak yatim. Ada yang senang ngumpulin teman-teman untuk majelis taklim. Ya. Aya nu seneng gawe tengah hubungan ustad we, ustad ieu. Pokoknya dia mah pakar menghubungi ustad teh. Gitu. Ahlinya, orang lain tidak mempan, dia mah mempan. Kan gitu. Ya. Jadi tadi punya keahlian gitu kan. Terus gitu. Apa? Wabtaghi ilaihil wasilah. Cari jalan yang membuat kamu sampai kepada Allah dengan amalanmu itu. Amalan apa? Kita semua punya kekuatan amalan yang beda-beda. Ya, ada seorang ibu muda, ya, usia 35, 36 gitu. Saya teh ceramah pas rumah persis lah kayak begini di depan masjid. Saya selesai, si ibu itu datang. Ustadz, saya teh udah 3 tahun nggak pernah ngaji kemana-mana. Nggak pernah saya. Padahal saya suka dengerin Ustadz kemana, saya dengerin Ustadz itu, dengerin saya rajin. Sekarang udah 3 tahun saya nggak kemana-mana. Di rumah aja. Ibu saya Ustadz sakit.
Terus ibu saya teh kudu ditemenin saya aja. Udah berbanding aja. Harus disuapin, dibersihin, semua sama saya dimandiin. Saya bilang, Teh, usah cari pintu surga. Urus ibumu, itu pintu surga. Urus ibumu dengan tulus, dengan ikhlas, itu pintu surgamu. Kenapa kudu nyari-nyari pintu surga nu jauh? Dari ngaji ka ditu ka dieu. Bari ibu tadi urus. Ibumu itu pintu surgamu. Dan jangan merasa sedih. Aduh, saya mau menitara ngaji. Pintu surga Anda itu. Taghi ilaihil wasilah. Beramal solehlah yang membuat kamu dekat dengan Allah. Apa amal solehmu? Ngurus ibu. Gitu. Ayo oke, istri udah gak pernah bisa ngaji. Karena ngurus suaminya. Suaminya sakit. Ibu gak usah sedih. Itulah jalan surga ibu. Ngurus suami. Gitu. Asiyah itu masuk surga lewat pintu siapa? Lewat pintu suaminya, itu Fir'aun. Ari Fir'aun soleh enggak? Enggak. Tapi Asiyah mengatakan, ya Allah, beri saya istana di surga. Saya akan sabar ngadapin suami yang tidak soleh. Dia fokus ke suaminya walaupun tidak soleh. Tapi dia bilang, saya mah ingin diberi surga. Dan benar, Asiyah itu salah satu ahli surga. Walaupun Fir'aun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ya kalau suami ibu tidak soleh, ditenggelamkannya nggak mungkin di Laut Merah. Mungkin di Citarum. Manya orang dia tersoleh terus ditenggelamkan di Laut Merah. No dekat mungkin di Citarum. Atau lebih dekat lagi di Cikakak kemarin. Ditenggelamkannya teh. Jadi yang penting apa? Kita berusaha untuk mencari amalan yang bisa membuat dekat dengan Allah gitu. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari jalan yang membuat kamu bisa dekat dengan Allah. Dan perlu saya katakan, jalan itu setiap orang beda-beda. Ya. Ayah ibu muda, Pak saya waktu masih gadis mas sering saya teh ngaji. Ya Allah sekarang teh saya nggak bisa ngaji Pak. Tinggal di sana. Emang anak nate genep bu. Saya liar ninggalin teh. Saya bilang teh, ya, nah rata-rata pokoknya Pak Am 1 tahun hiji cenah. 1 tahun hiji kumaha. Nya cenah saya teh begitu beres nifas hamil deui saya teh. Beres nifas hamil deui gitu. Cek saya teh uyuhannya, tapi dalam hati mungkin pintu surganya eta. Jadi gini, teteh cek saya teh, Anda nggak usah mikirin pengajian. Paham saya mah baca Quran ge nggak sempat. Ya, anak itu pintu surgamu. Kalau anakmu saroleh, itu pintu surga kamu. Kamu udah nggak sempat baca Quran. Nyapuntennya ibu-ibu nu anaknya udah pada gede, Anda rajin baca Quran, ya wajar atuh. Iya mah atuh. Aduh, ngelap di dia, hancur di ditu. Ya. Kebayang tuh, iya ngelap gitu, prank di ditu, merasa beresan kasur, ya kan, diawut-awut ruang tengah, kan gitu, beresan ruang tengah, diawut-awut ruang tamu, diawut, nah gitu kan, nyatu genep bu, ya, kabayang SD kelas 1, TK, playgroup, jeung nu digegendong atuh kieu, pokoknya mah, saya mah kuningalin aja capek gitu. Nya ningali puteran gitunya budak nate ting lalewat gituan teh. Cek urang teh uyuhan si ibu eta. Matak begang teh si ibu eta teh. Meureun kasedot ku budak. Maksud saya apa? Mungkin dia duha nggak sempet, yakin dia nggak sempet duha. Ya. Tahajud mual mungkin karena capek itu ngurus anak genep. Ya. Baca Quran nggak sempet, maca Quran digabruk ku anakna, Quran yang dilecek-lecek. Kebayang tuh, ya kan gitu. Salat wae keur salat digabruk ku budakna, ngagulayut, anu tilu di dia ngagantung di dia. Salat ge teu khusyuk. Kebayang tuh sama ibu. Wabtagu ilaihil wasilah, tapi dia bisa masuk surga karena dia menjadikan ngurus anak itu sebagai pintu surganya. Jadi orang masuk pintu surga itu macam-macam, Bu. Tidak semuanya lewat tahajud, tidak semuanya lewat baca Quran. Lewat ngurus anak, lewat ngurus suami, lewat ngurus orang tua, lewat ngurus anak yatim, lewat ngurus majelis taklim, ya banyak.
banyak pintu mah. Asal kita tahu, makanya Allah berfirman, cari oleh kamu amalan yang bisa membuat kamu dekat dengan Allah. Jadi kita ini kudu bisa menemukan, oh ini pintu surga saya, gitu ya. Sok bayangkan apa pintu surga ibu. Ya, kebayang. Saya lihat banyak yang menjadikan suami sebagai pintu surga. Kelihatanlah mata kerajin ngaji ge. Ya. Jadi yang poin keberapa Ibu? Tekun mendekatkan diri pada Allah, ya. Tekun mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan diri dengan amalan yang paling kita mampu, paling kita bisa, ya. Makanya Bu, Ibu jangan berkecil hati kalau gini. Nah, hanya teman-teman mah bisa khotam Quran, kok saya enggak? Ya tanya, kenapa Anda enggak? Habis atuh udah cucu G8 di rumah. Cucu nanti 8 di rumah. Sama eta ge gitu kan. Bagaimana mungkin ibu menamatkan one day one juz sementara teman ibu enggak ada seorang pun di rumahnya kecuali dia dan suaminya. Udah gitu ada asisten 7. Itu kan beunghar pisan kan? Aya nu tukang meseulan, aya nu tukang gosok ieu. Dia mah cuma calik we, gitu ya. Sarapan, dibikin sarapan, ya kan gitu. Ibu bade ngaos, diantarkeun ku supir, ditungtun ku duaan. Ya. Terus dia bisa ngaji kemana-mana, bisa baca Quran. Ya iya, dia nggak usah mikir apa, masak tara, sasapu enggak. Dah semua kan saya bilang pembantunya 7, supir 2, mobil genep. Ya. Terus jadi dia itu fokus karena ibadah. Duha, orang lain 2 rakaat, dia mah 12 rakaat. Baca Quran, sehari sajud, nya wajar atuh. Nggak usah mikirin itu, ini. Jadi beda-beda Bu. Jadi kita ini jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain karena mungkin keadaannya juga berbeda gitu ya. Yang penting kita punya itikad, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan kapasitas saya, itu intinya ya. Yang keempat ya, kuat meninggalkan dosa, mampu meninggalkan dosa. Mampu meninggalkan keempat ya. Coba lihat surat An-Nisa ayat 31. Sudah ditemukan? Intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. An-Nisa 31. Ada Bu? Surat keempat ayat 31. Nah, coba perhatikan di situ. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang terlarang, kami hapus kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke dalam surga. Jadi mukmin yang hebat itu yang mampu meninggalkan dosa, baik dosa besar, baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Gitu. Jadi mukmin yang hebat itu balik ke yang tadi. Berusaha dirinya itu jauh dari dosa. Begini Bu, ada nggak sih manusia yang suci dari dosa? Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, angkat tangan, saya kasih hadiah umroh. Serius? Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, angkat tangan. Saya mau ngasih hadiah umroh. Saking pengen umroh gratis, ngangkat tangan. Saya bilang itulah dosa Anda, sok suci namanya. Jadi ketika kita merasa suci dari dosa, itulah dosa kita, yaitu sok suci. Jadi ada nggak manusia yang suci dari dosa? Nggak. Tugas kita berikhtiar menjauhi dosa sebisa mungkin, sedapat mungkin. Gitu. Ya. Jadi mukmin yang kuat itu mukmin yang mampu meninggalkan perbuatan dosa. Dan dosa yang paling sulit itu dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Gini loh Bu, perlu hati-hati. Kalau saya tidak sholat, tidak puasa, saya kan bisa tobat. Ya Allah, di tahun-tahun yang lalu saya nggak pernah sholat, Engkau Maha Tahu ya Rob. Ampuni dosa-dosa saya.
Dan setelah itu saya rajin sholat. Ya Allah, tahun-tahun yang lalu saya melalaikan puasa. Ampuni dosa-dosa saya. Dan setelah itu saya rajin puasa. Jadi dosa sama Allah mah sangat mudah minta ampunnya. Tapi kalau dosa sama orang, Bu, saya sudah memfitnah si fulan. Misalnya saya pernah memfitnah, tahu fitnah, Bu? Kita menyebar berita yang tidak terjadi pada orang itu. Tahu gibah? Menyebar keburukan yang dilakukan oleh orang itu. Dzikruka akhaka fima yakrahu. Nah, itu gibah, ya. Contoh. Si Pak Ama mun meuli mobilnya ngiridit dia mah. Sok gagayaan lah mobilna alus, ngiridit ya. Dan memang saya teh ngiridit. Tapi saya nggak suka kalau Anda ngomongin saya tentang hal itu. Berarti Anda gibah. Karena dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Itu namanya apa? Gibah. Da si Pak Ama rumah nate dikasih ku mertua. Dia mah kemampuan meli rumah henteu. Enggak. Ti mertua. Benar, emang benar rumah saya dari mertua saya. Tapi mun Anda ngomong itu saya nggak suka. Itu gibah. Nah, fitnah mah gini. Da si Pak Ama mobil lagi ngiridit. Demi Allah aku makes beli teh. Berarti itu apa? Fitnah, karena apa yang Anda omongkan tidak seperti nyata. Eta rumah si Pak Amtet, eta mah ti mertuana. Demi Allah aku beli sendiri dari kerangan sendiri. Berarti Anda sudah memfitnah saya. Anda bilang rumah saya dari mertua, padahal saya beli sendiri. Itu fitnah. Jadi fitnah itu kakaknya gibah. Kenapa? Ari gibah mah ada faktanya. Ada. Tapi kalau orangnya nggak suka, maka jadi dosa. Makanya kalau ngomongin kebaikan mah boleh. Ya, kenapa? Da orang mah kalau kebaikannya disebut biasanya nggak masalah. Itu tuh Masjid Nurul Falah kan bisa bagus gini teh. Tipe Aam semuanya duitnya. Oh iya, tipe Aam itu tuh. Ini mah misal. Ibu langsung ke cek saha. Sapeser pun henteu ieu makan misal. Anda ngomongin bahwa bari kieu teh da sebenarnya ku Pak Aam direnov teh. Semua itu menika pagar-pagar nanti kumanen. Ya kan? Misal. Kan itu kan bukan gibah karena ngomongin kebaikan saya gitu. Tapi kalau gini, pokoknya kadewe nya mun aya si Pak Aam pasti aya sapatu leungit. Nah, kan orang tak, berarti itu gibah karena berkaitan dengan martabat saya gitu. Dan memang benar saya teh sok nyolong, itu gibah. Karena kita ngomongin sesuatu yang ada pada saudara kita dan orang itu nggak suka. Tapi kalau tidak ada, kita lakukan itu. Dengar Bu, kalau Anda pernah bergibah ke saya, atau saya bergibah ke ibu, saya minta ampun. Ya Allah maafkan saya sudah menggibah Ibu Tuti, ya Allah maafkan saya. Ya, saya tuh sudah menggibah Ibu Tuti, ya Allah. Cek Allah teh, bereskan heula jeung Tuti, baru minta maaf ke saya. Tak jadi hanyanya dosa antara manusia mah, saya menggibahkan Bu Tuti. Bu Tuti maafkan saya pernah membicarakan ibu. Kata Bu Tuti teh, nggak apa-apa Pak Aam, saya maafkan. Clear weh. Kabayang, jelema nuku ibu geus digosipkeun. So, masalahnya kita tuh suka ada perasaan nggak enak dan malu untuk minta maaf. Mata katanya dosa yang paling sulit untuk diampuni, dosa yang ada kaitan dengan sesama, karena harus diselesaikan dulu. Nah, saya kasih, ibu punya pulpen, saya curi pulpen ibu. Terus cek saya teh, ya Allah ampuni, saya sudah mencuri pulpen Ibu Tuti, ya Allah ampuni saya sudah mencuri. Diampuni enggak? Saya datang, Bu Tuti ini punya ibu, ya.
ini saya curi sebab ini pulpennya lucu banget, ya. Dan saya tahu ini pulpen mahal, ya. Bu, ini saya kembalikan lagi. Cek butut itu. Pak Am seneng, iya, sok ke Pak Am. Halal. Jadi puntennya kalau orang nyolong, korupsi, itu nggak bisa dengan tobat kecuali dikembalikan lagi. Itu bahayanya. Mata dosa-dosa seperti itu mah tidak akan diampuni. Matangnya di akhirat diperhitungkan. Nah, mungkin ibu pernah dengar ceramah, atadruna mal muflis, kamu tahu nggak orang yang bangkrut? Kata Nabi, orang yang bangkrut adalah orang yang rajin ibadah, tapi ya dia suka mendolim ini, ngomongin ini, itu, ini. Nanti amalan-amalan baik dia tuh membayar. Saya ngomongin A, B, C, D, kebaikan saya nih. Saya dulu udah ngomongin kebaikan Anda. Sudah ngomongin ke martabat Anda nih, saya kasih. Akhirnya habis ya amal. Nah makanya justru yang harus diwaspadai ini dosa sesama manusia. Itu mah berat, Bu. Makanya kategorinya dosa sesama manusia mah dosa besar, nggak ada dosa kecil. Sok, Anda baca tentang tentang gibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kamu gibah sama saudaramu, sama kamu dengan makan bangkai saudaramu itu. Bangkai ayam aja haram, ini bangkai manusia. Berarti apa? Suatu ungkapan ilustrasi yang sangat mengerikan. Gitu. Jadi jangan main-main dosa sesama manusia itu. Jangan main-main. Kenapa? Kalau saya lalai terhadap sholat, pintu taubat Allah mah terbuka 24 hours, 24 jam. Tapi kalau saya menggosip, memfitnah, adu domba, problemnya saya belum tentu punya mental untuk minta maaf. Gitu. Ya. Ini saya lagi cerita apa? Saya lagi cerita apa? Ya, bahwa muslim yang hebat itu punya kecerdasan spiritual, terus menebar kebaikan, terus yang keempat meninggalkan dosa. Yang kelima adalah tidak tertipu dunia. Tidak tertipu dunia. Dunia mah suka menipu, Bu. Tidak tertipu dunia. Ini dijelaskan di surat Fatir ayat 5. Tidak tertipu dunia. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 5. Tidak tertipu dunia. Ya ayuhan nas. Ada, Bu, ayatnya? Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula setan yang pandai menipu itu memperdayakanmu. Ayat 5, surat 35 ayat 5, betul? Nah, jadi ayat itu mengatakan, wahai manusia, janji Allah itu benar. Apapun yang Allah janjikan itu benar. Jangan sampai ya kehidupan dunia itu memperdayakanmu. Bu, emang dunia masuk nipu ya, menipu gitu. Ibu kalau baca Quran asa setengah jam teh asa capek ya. Tapi kalau nonton drama Korea, ya, drama Koreanya satu episode itu kan 54 menit, nggak kerasa ujuk next episode, nggak kerasa ti jam salapan teh 3 episode dan nepi kalohor. Next. Tapi da ibu mah saroleh jadi susah mencerna contoh yang saya sampaikan tuh susah. Jadi dunia itu selalu melalaikan gitu, ya, melalaikan. Dan yang keenam, orang yang hebat itu rajin berbagi. Nah, ini yang keenam, rajin
berbagi. Ini dijelaskan di Al-Baqarah ayat 261. Rajin berbagi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261 ada, Bu? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 biji. Jadi kalau kita berbuat baik, menebar kebaikan, berbagi, itu seperti kita menanam benih. Dari satu benih ada 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 7 but. Di setiap tangkai ada 100 biji yang bisa jadi benih lagi. Jadi kalau ibu bersedekah 50.000, dari 50.000 tumbuh 7 tangkai, ya. 50 kali 7, 50 kali 7, 350. Dari setiap tangkai itu bahkan berbuah 100 biji. 100 kali 7 seberapa? Pokoknya jadi susah ngitungnya. Bu, kita mah ya, ibu seringkali tergoda ya, buy one get two, buy one get four. Teu butuh ge ibu beli. Kata suami teh, "Mama, naon eta beli payung?" Buy one get four ya. Padahal di rumah teh payung udah banyak. Jadi kita ini kalau ada buy one get two, buy one get four, semangat gitu loh. Tapi kata Allah tuh, kalau kamu nanam satu kebaikan, akan tumbuh dari 1 biji itu 7 tangkai. Di setiap tangkai itu akan berbuah 1000 biji. Kan itu teh sebuah ilustrasi kebaikan yang berlipat. Berarti orang hebat itu orang yang rajin berbagi. Dan orang yang rajin berbagi mah pasti disukai oleh siapapun. Orang dermawan itu, Bu, dirindukan. Boro-boro oleh manusia. Ibu suka dermawan sama kucing, itu kucing itu akan datang ke rumah ibu. Ya. Itu teh ucing, komodai manusia. Artinya apa? Kedermawanan itu adalah satu sifat yang agung, satu sifat yang mulia. Dan dengar, Bu, Nabi sudah menjamin, mana qasat malun min sodakotin. Harta yang disedekahkan itu sebenarnya tidak akan habis, tidak akan pernah habis. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Jadilah kita orang yang rajin berbagi. Maksudnya tidak harus selamanya uang, Bu. Berbagi informasi, berbagi tenaga, berbagi doa. Bu, sudah termasuk berbagi ketika ada teman kita yang sakit, kita didoakan. Dan kalau sudah mendoakan orang yang kena musibah, Anda tidak perlu lapor. Ya. Teteh damang, alhamdulillah, ku abdi didoakan teteh tiap tahajud, nepi ka cangkeul abdi teh ngadoakeun teteh. Kalau sudah mendoakan sudah. Nah, jadi Bu, itu 6 ciri orang yang apa? Hebat. Ada 6 ciri. Dimulai dari cerdas spiritual. Terus dimanapun dia berada senang nebar kebaikan. Apa? Dia tahu persis bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kapasitas dirinya. Ya. Saya bilang tadi, kalau punya orang tua, jadikan itu pintu surga. Ya. Kalau punya suami yang sakit-sakitan, jadi pintu surga. Gitu. Yang keempat, dosa-dosa itu ditinggalkan, ya. Yang kelima, dunia itu seringkali
menggiur. Seringkali dunia itu membuat kita. Yang keenam, berbagi. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi harta, ya, berbagi informasi. Orangnya senang berbagi. Itulah 6 ciri yang hebat dalam perspektif Al-Quran. Bu, saya menyampaikan yang pokok-pokoknya saja karena yang poin-poin lain juga masih ada. Tapi kan ibu mah memang udah hebat, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak lah, 6 juga cukup. Bisi gitu di tempat lain, kok Pak Aam menyebutnya ada 12, mereka makan masih parah ya, jadi Ari ibu makan udah hebat, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Allah menolong kita dan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, terhebat dalam hidup kita ya. Kita akhiri dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.